Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nelta Yartisia, Renaldi Saputra, Sri Oktaviani, Rahmat Zulfanita, Taufik Aprian Endi, dan saya sendiri Putri Dewi Nurmaini dengan dosen pengampu Ibu Nurul Renaning Tias STMKOM. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan materi metode cost atau benefit analysis. Yang pertama, analisis cost dan benefit. Cost benefit analysis adalah proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan. Untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akal atau tidak dari perspektif bisnis. Cost benefit analysis digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi pengukuran sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Penerapan cost-benefit analysis pada perusahaan berguna dalam mendukung proses pembuatan keputusan, karena hasil dari cost-benefit analysis memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait hal-hal yang sedang dibahas. Cost-benefit analysis sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis dalam mendukung proses pembuatan keputusan karena memberi pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan cost-benefit analysis. Yang pertama, membuat kerangka analisis. Membuat kerangka analisis ini berguna untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan memiliki metrik atau metode seperti apa yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat. Identifikasi biaya dan manfaat ini dilakukan dengan membuat daftar biaya berisi biaya-biaya yang diperkirakan dan daftar berisi manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari keputusan. Yang ketiga, menentukan nilai dari biaya dan manfaat. Menentukan nilai dari biaya dan manfaat ini tentunya diawali dengan memilih mata uang yang akan digunakan agar lebih mudah dalam menghitung biaya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Menghitung dan membandingkan total biaya dan manfaat ini digunakan apabila jumlah manfaat melebihi jumlah biaya. Maka baru bisa menjalankan proyek atau pekerjaan tersebut. Namun apabila ternyata jumlah biaya lebih besar dari jumlah manfaat, sebaiknya proyek atau pekerjaan tersebut ditinjau ulang atau dibatalkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nelta. Baiklah, selanjutnya itu sensitivity analysis. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka dampak yang mungkin terjadi akan dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Next. Selanjutnya itu ada tujuan dari sensitivity analysis. Yang pertama itu menilai apa yang akan terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang kedua, analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan. Umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang ketiga itu ada analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisa bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Zulfanita. Bisnis sangat sensitif atau peka terhadap perubahan. Terjadinya pengaruh perubahan bisnis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama harga. Perubahan harga, terutama harga output, dapat disebabkan karena adanya penawaran
Supply yang bertambah dengan adanya bisnis skala besar atau adanya beberapa bisnis baru dengan umur ekonomi yang panjang. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan, yaitu terlambat dalam pemesanan atau penerimaan alat baru yang dapat menyebabkan masalah administrasi yang tidak terhindarkan. Jika organisasi menerapkan teknik baru dalam pelaksanaan bisnis, sehingga karyawan perlu beradaptasi dengan teknik tersebut. Yang ketiga, kenaikan biaya atau cost overrun terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya konstruksi, misalnya pada saat pelaksanaan ada kenaikan pada harga peralatan dan harga bahan. Yang keempat, ketidaktepatan perkiraan produksi. Ketidaktepatan perkiraan hasil produksi ini dapat terjadi terutama bila cara produksi baru yang sedang diusulkan yang dipakai sebagai ukuran atau informasi agronomis terutama didasarkan pada hasil penelitian. Analisis sensitivitas dapat dilihat melalui kelayakan bisnis terhadap perbedaan dari perkiraan hasil bisnis dengan hasil yang betul-betul dihasilkan di lokasi bisnis. Selanjutnya yaitu teknik analisis sensitivitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap analis yang akan menilai kelayakan suatu bisnis terhadap dampak dari perubahan-perubahan yang mempengaruhi kelayakan bisnis tersebut, yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor perubahan seperti penurunan produksi, penurunan harga output, dan kenaikan biaya atau harga input yang mungkin atau dapat saja terjadi pada bisnis tersebut. Perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi berapa besar pengaruh pada aliran kas perusahaan, apakah manfaat ataupun biayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Kemudian cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya atau CEA merupakan metode farmakoekonomi yang digambarkan dalam rasio biaya efektivitas agar dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Tujuan dari cost effectiveness analysis adalah yang pertama, untuk memilih alternatif-alternatif investasi, tindakan, alat dan obat mencapai tujuan tertentu. Misal, mana lebih baik transplantasi ginjal dengan hemodialisis dalam memperpanjang hidup pasien gagal ginjal. Yang kedua, CA menghitung biaya dengan hasil akhir rasio CA yang mana rasio antara biaya yang diestimasi terhadap program atau intervensi PPT dengan sejumlah efek atau output. Kemudian proses dari cost effectiveness analysis atau CEA. Yang pertama yaitu analisis biaya dari tiap alternatif. Kemudian yang kedua analisis efektivitas dari tiap alternatif. Yang ketiga analisis hubungan antara biaya dan rasio efektivitas tiap alternatif atau rasio. Dan yang keempat hasil akhir ditemukannya alternatif untuk mencapai tujuan yang sama yang paling cost efektif. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Sri Octaviani. Selanjutnya ada cara melakukan efektivitas biaya. Yang pertama yaitu dapat menentukan apa programnya beserta indikator program tersebut. Yang kedua ada mengembangkan hipotesis. Yang ketiga hitung biaya seperti menghitung gaji karyawan dan biaya lainnya. Yang keempat, mengumpulkan data hasil program. Mengumpulkan data ini bisa langsung terjun ke lapangan, kemudian menanyai setiap klien atau peserta program. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada evaluator. Misalnya, dia menghadapi program baru. Maka semua lulusan atau semua program bisa dihubungi. Lalu kalau programnya sudah lama, maka peserta dapat menghubungi selama 12 bulan terakhir. Yang kelima ada mengukur hasil program. Yang keenam menghitung resiko efektivitas biaya. Dan yang selanjutnya melakukan analisis sensitivitas. Tampilan gambar mengukur hasil program, di mana evaluator ini dapat menentukan indikator keberhasilannya.
Program ini diambil dari program pendidikan, seperti contohnya ada tujuan program dan indikator efektivitas. Tujuan programnya seperti menyelesaikan program pendidikan, maka indikator efektivitasnya jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan program. Lalu tujuan programnya mengurangi anak putus sekolah, maka indikator efektivitasnya jumlah siswa yang lulus yang memiliki potensi putus sekolah. Tujuan programnya pekerjaan lulusan, maka indikator efektivitasnya jumlah lulusan yang ditempatkan pada bidang pekerjaan yang sesuai. Tujuan programnya kepuasan mahasiswa, maka indikator efektivitasnya penilaian mahasiswa terhadap program pada instrumen yang tepat untuk mengukur kepuasan. Lalu tujuan programnya menempatkan perguruan tinggi, maka indikator efektivitasnya jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi dan jenis tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray. Baiklah, selanjutnya studi kasus. Nah, studi kasus ini kami ambil dari analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis pada pasien appendicitis di Rumah Sakit Umum Pancoran Kasih, GIMIM, Manado. Nah, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pancoran Kasih, GIMIM, Manado. Appendicitis adalah penyakit yang ditimbulkan akibat tersumbatnya lumen appendix oleh berbagai hal seperti cacing, kotoran penderita yang mengeras, atau benda asing seperti biji, sehingga terjadi peradangan. Seluruh pasien appendicitis yang dirawat inap sepanjang tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2015 yaitu sebanyak 225 pasien. Data ini diambil dari source Google. Nah, terdapat 112 pasien perempuan yang dirawat inap di ruangan Hana, dan dari 112 pasien itu sebanyak 23 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Di sini terdapat dua kriteria, yang mana ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi ini yaitu pasien appendicitis yang menjalani rawat inap berusia 18 sampai 59 tahun. Nah, yang eksklusi yaitu pasien rawat inap yang berusia 18 tahun ke bawah. Data ini dianalisis secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul, dilakukan perhitungan biaya untuk langsung, biaya medik langsung, biaya pengobatan appendicitis, biaya perawatan, dan biaya laboratorium pada tiap pasien. Kemudian dijumlah sesuai golongan terapi antibiotik, lalu dibuat rata-ratanya. Data ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata atau ASR, seperti rumus ASR sama dengan biaya per efektivitas. Nah, yang pertama itu umur. Nah, umur pada tabel 1 ini diketahui pada umur 18 sampai 44 tahun sebanyak 18 pasien, yang persentasenya 78,26%, dan pasien yang berumur 45 sampai 59 tahun yaitu sebanyak 5 pasien, yaitu dengan persentase 29,74%, dengan total 23 pasien dengan persentase 100%. Nah, pada tabel kedua ini yaitu data pasien yang menggunakan antibiotik ceftriaxone. Diketahui pada pasien appendicitis yang menggunakan terapi antibiotik ceftriaxone, dari 23 pasien yaitu hanya 7 pasien yang menggunakan antibiotik ceftriaxone. Selanjutnya yaitu analisis biaya, di mana analisis biaya ini dengan total direct medical cost yaitu Rp20.167.621, dengan direct medical cost per pasien yaitu kurang lebih Rp2.881.099. Selanjutnya pada tabel 4 yaitu perhitungan ASR penggunaan ceftriaxone pada pasien appendicitis di Rumah Sakit Umum Pancoran Kasih, GIMIM, Manado, yang dimana rata-rata direct medical cost-nya
dalam kurung B yaitu Rp2.881.099 dengan rata-rata lama rawat inap atau efektivitasnya yaitu 7 hari dengan rumus ASER B per E dengan dapatlah hasilnya yaitu Rp411.586 per hari. Nah, dari sini dapatlah kesimpulan yang dimana safe reaction ini dengan total cost efektifnya yaitu Rp11.586 per hari. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.